Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video belajar SEO kita kali ini kita bakalan bahas topik tentang Google Keyword Planner. Jadi, untuk Anda yang belum tahu, Google baru saja menghapuskan fitur Google Keyword Tool ya, kemudian menggantinya dengan Google Keyword Planner. Dan kebetulan ada banyak sekali member saya yang tanya tentang caranya pakai Google Keyword Planner ini, jadi saya sekalian bikinkan videonya untuk Anda tentang gimana caranya pakai Google Keyword Planner ini. Sebenarnya sih kalau menurut saya kurang lebih sama aja. Ada beberapa hal yang berbeda ya, ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa Anda harus login terlebih dahulu. Anda harus punya akun Google AdWords untuk bisa menggunakan tools ini. Anda harus login seperti yang sudah saya lakukan ini, dan jika Anda sudah login ke halaman Google AdWords Anda bisa pergi ke Tools and Analysis ini, kemudian Anda klik ini opsi Keyword Planner ini, dan Anda bakalan sampai di halaman ini. Jadi ini adalah user interface dari Google Keyword Planner. Dan sebenarnya secara overall sih menurut saya sama aja, cuman karena user interface-nya agak beda, jadi mungkin beberapa dari Anda agak bingung tentang gimana cara makainya. Sebenarnya sama aja dengan Google Keyword Tool, dan saya bakalan coba tunjukkan pada Anda. Oh iya, satu hal lagi. Google Keyword Planner ini kalau setahu saya hanya memberikan Anda data exact match ya. Jadi dulu kan ada broad match, ada phrase match, dan ada exact match. Sekarang setahu saya hanya ada exact match, dan uh, ada cara sebenarnya untuk mencari tahu data phrase match atau broad match, tapi terlalu merepotkan saya rasa. Anda bisa cari-cari di Google jika Anda mau, tapi saya bakalan kasih Anda overview tentang cara pakai Keyword Planner ini untuk dapatkan data exact match saja, karena itu yang paling gampang. Dan secara overall ya, sebenarnya nih, Google Keyword Planner ini lebih saya sukai daripada Google Keyword Tool. Meskipun lebih repot sedikit, tapi saya lebih suka karena lebih enak untuk dapat ide keyword ya, dan dia juga ada fitur-fitur seperti enter or upload keyword to see how they perform ini. Jadi Anda, misal saya dapatkan list keyword gitu ya dari software lain, seperti misalnya dari Uber Suggest atau dari software saya Scriptbox gitu, sangat-sangat enak sekali untuk memasukkan banyak keyword ya sekaligus. Kemudian juga ini ada fitur multiply keyword list yang dulunya tidak ada. Saya yakin tidak ada di Google Keyword Tool, sekarang ada. Itu adalah fitur yang sangat keren sekali saya rasa. Tapi bakalan di luar topik. Dua hal ini bakalan di luar topik video kita, karena ini cuma tentang caranya pakai Google Keyword Planner seperti kita pakai Google Keyword Tool dulu. Jadi langsung aja ya, langsung aja. Jadi sama aja seperti dulu Google Keyword Tool ya. Anda masukkan keyword yang Anda ingin ranking, yang Anda ingin cari maksud saya. Jadi misalkan topik kita misal tentang belajar SEO gitu ya. Kita masukkan aja belajar SEO seperti ini. Kalau Anda ingin lebih ya, Anda masukkan yang lain, misal kursus SEO gratis seperti ini, atau video belajar SEO seperti ini. Kemudian untuk targeting, nah ini satu lagi hal yang saya suka dari Keyword Planner adalah bahwa Anda bisa masukkan targeting ini bisa sampai versi lokal yang sangat lokal sekali gitu ya. Misal ini saya bisa masukkan apa itu namanya, oh ini kota di Indonesia sepertinya tidak ada ya. Jadi misal saya mau masukkan kota Oklahoma seperti ini. Jadi ini adalah kota di Amerika sana. Jadi ini ada banyak sekali, jadi lebih lokal, jadi Anda bisa ambil data lebih lebih apa ya istilahnya, Anda bisa menggali data lebih dalam lagi. Kalau dulu kan Google Keyword Tool setahu saya hanya bisa ambil data berdasarkan berdasarkan negara saja. Untuk Amerika juga cuma berdasarkan state ya, cuma setahu saya paling pol cuma sampai state. Tapi sekarang Anda bisa cari sampai kota gitu ya, sampai sampai kota yang dalamnya lagi. Jadi ini ada Oklahoma City di state Oklahoma di Amerika. Kemudian ini juga ada Oklahoma City OK gini ya. Jadi ini adalah daerah yang lebih lokal lagi gitu. Jadi untuk Anda yang untuk Anda yang target pasar Anda adalah orang lokal di Amerika sana, ini sangat-sangat keren sekali. Saya coba masukkan Surabaya, di sini tidak ada. Coba saya masukkan Jakarta, apakah ada. Jadi oh ternyata
ternyata tidak bisa ya. Jadi eh, sayangnya Indonesia tidak ada target kotanya ya, tidak. Mungkin nanti suatu saat di masa depan bakalan ditambahkan gitu ya, tapi untuk Indonesia kita cuma bisa pakai Indonesia ini. Kemudian ya seperti itu, Anda bisa tambahkan dengan mengetikkan kota atau negara yang Anda inginkan, kemudian Anda klik add tadi ya. Anda ingin remove, klik remove. Seperti itu. Kemudian untuk bahasa ini juga sama aja seperti yang dulu. Anda mau masukkan apa, misal English gitu ya. Misal target Anda adalah orang-orang yang berbahasa Inggris, tapi untuk sementara ini saya masukkan Indonesia seperti ini. Kemudian untuk yang ini, untuk Google ini untuk yang pilihan ini saya selalu pilih Google ya. Saya nggak begitu tahu tentang Google and Search Partner ini. Anda biarkan aja, tidak begitu penting saya rasa. Kemudian untuk negatif keyword ini nanti Anda gunakan untuk memfilter keyword Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan gitu ya. Jadi nanti Anda mungkin dapat ide-ide keyword yang kurang relevan gitu dengan yang Anda cari, nanti bisa Anda filter dengan negatif keyword ini. Jadi ya nanti bakalan saya kasih tahu. Yang jelas untuk sementara ini dulu gitu ya. Kemudian Anda klik get ideas. Nah, jika Anda ingin menggunakan tools ini seperti Google Keyword Tools yang dulu, setelah Anda klik get ideas tadi, Anda bisa pilih ini ya, keyword ideas. Jadi seperti yang dulu kita bakalan dapat ide-ide keyword gitu ya. Jadi ini adalah ide-ide keyword yang relevan dengan kata kunci yang tadi kita masukkan gitu ya. Dan kita bisa urutkan berdasarkan average monthly search, berdasarkan CPC dan lain-lain, semuanya ada di sini. Dan ini juga ada apa ya? Ini juga ada add keyword as broad match, exact match, phrase match. Tapi saya nggak begitu yakin gitu ya, karena kalau setahu saya data yang kita dapatkan dari Google Keyword Planner ini hanyalah data exact gitu ya, hanyalah data exact. Jadi memang bisa dapat data broad, dan data phrase, tapi setahu saya lebih merepotkan. Ini adalah data exact ya, dan enaknya adalah di Google Keyword Planner ini Anda bisa lihat trennya dari 12 bulan, atau di sini cuma 6 bulan ya. Jadi ini monthly search for the last 12 months. Jadi ini adalah data 12 bulan ke belakang gitu ya, dan bisa Anda gunakan untuk melihat tren ya. Kalau nggak ada trennya seperti ini, maka itu adalah tanda-tanda keywordnya tidak populer gitu ya. Nah, ini untuk keyword-keyword yang populer dengan pencarian berapa, lebih dari berapa gitu, mereka ada trennya. Dan ya, jadi bisa Anda gunakan untuk secara kurang lebih Anda bisa lihat tren. Kemudian ini juga ada keyword filternya. Jadi untuk pencariannya misal harus di atas 200 gitu ya misalnya. Ini jadi lebih dari 200 atau kurang dari 200. Di sini bisa Anda pilih kompetisinya, average CPC, ad impression dan lain-lain gitu ya. Jadi Anda masukkan aja sini 200, kemudian nanti hanya akan munculkan keyword-keyword yang lebih dari 200, dan ya ternyata cuma keluar 3 gitu ya. Ini bakalan keluar lebih banyak jika saya tidak begitu masuk, jika saya kurangi keywordnya, misal hanya untuk belajar SEO seperti ini. Saya klik get ideas, nanti bakalan lebih banyak keyword yang muncul seharusnya, tapi kok enggak ya. Untuk dapatkan ide lebih banyak tentang keyword ya, kita bisa pakai ini add group ideas ini ya. Ini mungkin gara-gara saya kasih average monthly search 200 ya, jadi cuman keluar sedikit. Misal ini saya hapus gini, coba kita masukkan 0 seperti ini. Nah, muncul banyak sekali keyword-keyword ya kan. Untuk keyword ideas juga saya yakin datanya bakalan muncul lebih banyak gitu ya. Jadi ini adalah data-data keyword yang relevan dengan kata kunci belajar SEO gitu ya. Ini juga average monthly search-nya, tapi sepertinya kebanyakan sangat sedikit ya. Jadinya tadi kalau kita kasih filter 200 langsung hilang semua, hampir hilang semua. Dan di add group ideas ini enaknya adalah misal kita ingin kita ada ide nih tentang bikin artikel, topiknya belajar SEO, kita bisa dapatkan ide keyword-keyword dari sini gitu. Jadi ini adalah
20 keyword gitu ya yang relevan dengan kata kunci belajar SEO, sekaligus average monthly search-nya dan lain-lain. Jadi sangat-sangat keren sekali saya rasa. Dan misal saya ingin topik misal ingin topik lain gitu ya, saya bisa edit dari sini gitu, atau saya klik modify search seperti di sini, kemudian saya bisa masukkan keyword lain gitu ya, cara SEO, terus misal page one gini-gini bisa saya masukkan di sini. Kemudian ya klik lagi get ideas untuk dapatkan ide lagi, pergi lagi ke keyword ideas, dan ini adalah keyword-keyword yang relevan dengan kata kunci cara SEO. Seperti yang bisa Anda lihat, ini hasil pencariannya dikit-dikit sekali ya. Jadi SEO topik yang tidak begitu populer akhir-akhir ini ya. Jadi ya seperti inilah. Jadi ya kurang lebih seperti itu cara menggunakan Google Keyword Planner yang baru. Bisa Anda pelajari sendiri gitu ya. Ini fitur-fiturnya yang ada di samping ini, include, exclude, kemudian negatif keyword ini gunanya untuk ngefilter keyword yang tidak Anda suka. Misalnya Anda ingin hapus keyword-keyword yang ada kata blogspotnya, itu bisa Anda gunakan negatif keyword ini, atau include, exclude ini. Kurang lebih sama aja saya rasa. Dan ya gitu doang gitu, kurang lebih sama kan dengan keyword planner, dengan Google Keyword Tool. Jadi ya saya rasa sekian video dari saya. Itu tadi adalah cara untuk menggunakan Google Keyword Planner. Jadi ya terima kasih karena Anda sudah nonton tentunya, dan salam senyum.